warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar IPS, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran IPS mengenai geografi kelas 7 dengan Bu Rusdawati. Materi kita kali ini yaitu tentang keadaan alam Indonesia. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi alam dan distribusinya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan SDA? Allah menciptakan kekayaan alam di Indonesia, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Sumber daya alam adalah potensi atau segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama yaitu renewable resources, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jika pemakaiannya secara wajar tidak akan habis, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu non-renewable resources, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya sinar matahari dan angin. Nah, sekarang marilah kita mengenal sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari ini dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh manusia jika kita berjemur di pagi hari. Bisa juga untuk berjemur pakaian. Yang kedua yaitu angin. Angin itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga tanah. Tanah dimanfaatkan untuk bangunan atau bercocok tanam. Yang keempat yaitu air. Air dimanfaatkan untuk minum, mandi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan lain-lain. Ini apa ya? Iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama. Iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim musim atau muson. Iklim musim dan muson terbagi menjadi 2, yaitu muson barat dan muson timur. Muson barat yaitu arah tiupan anginnya dari Asia ke Australia, sehingga menyebabkan hujan. Muson timur arah anginnya bertiup dari Australia ke Asia sehingga menyebabkan musim kemarau. Nah, yang kedua, iklim tropis. Indonesia letak astronomisnya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT sehingga menimbulkan iklim tropis. Yang terakhir, Indonesia itu adalah negara kepulauan sehingga terdapat iklim laut. Selanjutnya flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna hewan. Nah, flora di Indonesia terdapat 4.000 jenis pohon. Lalu yang menyebabkannya adalah faktor iklim dan tanah. Flora ada 3. Flora Indonesia bagian barat yaitu terdapat hutan hujan tropis, contohnya yang refleks. Lalu Indonesia bagian tengah terdapat hutan musim atau homogen, contoh seperti ada sabana dan stepa, contohnya Palma. Lalu Indonesia bagian timur terdapat hutan hujan tropis, contohnya anggrek. Nah, sekarang apa ya? Yaitu fauna. Lihat, kira-kira ini hewannya jenis hewan apa? Fauna di Indonesia terdapat 220.000 jenis hewan. Nah, jenis fauna ada 3, yaitu yang pertama adalah Asiatik. Asiatik itu ada di Indonesia bagian barat. Contohnya gajah, harimau. Harimau termasuk Asiatik. Lalu orangutan. Yang kedua yaitu peralihan, yaitu antara Asiatik dan Australis, adanya di Indonesia bagian tengah. Ya, contohnya komodo dan anoa. Lalu ada Australik. Australik itu contohnya seperti kuskus dan juga ini apa ya? Burung cendrawasih.
Lalu dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian bisa paham dan mengerti. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran santri saleh dan cerdas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.